Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun nanas. Yang gak jawab salam utangnya gak lunas-lunas. Pengen lunas utangnya? Jawab salam kompak. Utang mah jangan dipikirin, Bu. Kalau pengen lunas mah dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal afadil wa ulama anal kiram, para masyayikh, para alim, para ajengan, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah, ibu-ibu juga sama-sama jamaah, adik-adik remaja masjid, anak-anakku semuanya yang insya Allah yang kumpul di tempat ini, Allah limpah curahkan keberkahan untuk kita semuanya, amin. Semua yang saya hormati, bil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Al-Ustadz Al-Haj Suhaili, juga guru kita alhamdulillah membersamai kita panjenenganipun Bapak Ustadz Haji Arsyani. Sinten tiyang niki? Sing pundi? Ya Allah nggih. Bu, kalau saya keceletet ngomong Jawa, maafin Bu ya. Nanti yang disalahin panitia ya, jangan saya. Pertama, saya memang dari Cilamaya. Yang kedua, perutnya lapar. Jadi kalau saya keceletot mohon maaf ini. Juga yang sama-sama kita hormati panjenenganipun Bapak Ustadz Haji Mansur. Kita doakan guru-guru kita yang tadi saya sampaikan, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya ya Rabbal. Juga bersama kita ada Bapak Haji Hasanuddin selaku tokoh masyarakat. Ada orang tua kita yang punya wilayah, Bapak RW 10 yaitu Bapak Muhammad Salim. Juga bersama kita ada Bapak Rohadi sebagai panitia penyelenggara Isra Mi'raj yang dalam hal ini saya yakin dibantu oleh ibu-ibu. Betul nggak Bu? Bener nggak? Enggak, kalau enggak bener ngomong aja enggak gitu, enggak apa-apa.
Sebab saya yakin di mana acara terselenggara itu rata-rata didominasi oleh emak-emak, bener. Acara apapun akan sukses kalau yang di depan emak-emak. Sebab emak-emak beda tipis sama Yamaha, selalu terdepan, betul nggak Bu? Saya mau tanya nih, yang banyak majlis taklim siapa? Yang ramein pengajian, yang tukang kondangan, yang resep arisan, yang seneng senam, yang banyak penghuni neraka. Katanya begitu katanya. Pokoknya mudah-mudahan emak-emak yang hadir di sini rata-rata ahli surga, amin. Juga tidak ketinggalan pula kepada akhil karim Kang Ustadz Yadi Alamsah. Kang Yadi ini ya jenengan, ya Allah, nggak taunya ketua DKM, alhamdulillah. Dan tentu tidak luput dari penghormatan saya para tamu dari berbagai pengurus NU dalam segala tingkatannya, yaitu NU baik ranting, bahkan alhamdulillah ada pengurus MWC yang dalam hal ini beliau guru saya, guru kita semuanya, Kiai Haji Lutfi Mutawalli, yang sama-sama kita hormati beliau. Beliau adalah wakil Rois MWC Tambun Selatan. Beliau sering ketemu karena beliau orang sibuk. Kadang-kadang saya yang sering ke sini, kalau beliau jarang ke tempat saya. Cuma kalau saya ke sini jarang dikasih makan. Paling ngopi doang, pahit. Kopinya juga pahit. Karena kita doakan beliau panjang umur, amin. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu, banyak ini hadir di sini. Pengurus-pengurus NU baik ranting dari berbagai ranting dan juga pengurus MWC. Kita doakan beliau semoga selalu semangat, sabar dan istiqomah berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita alhamdulillah pagi ini kumpul bareng bersama para guru, para kiai. Kalau saya mah enggak kiai, saya ini cuma pantas-pantas doang. Kali aja keringetan buat ngelap. Kalau keringetan, berhubung panas dingin, belum tidur dari semalam ini begadang melulu. Karena saya memang di mana-mana saya Bu. Semalam habis tugas dari kota, pulang jam 2 subuh dari kota Bekasi, subuh saya taklim sampai jam 8. Hari ini di sini, nah sore saya harus ke Padang Bu. Nanti langsung ke Surabaya, balik lagi ke Semarang, sibuk saya. Kalau ada yang undang, cuma cerita doang ini mah. Bu, saya senang ketemu ibu-ibu. Alhamdulillah. Kalau sama bapak-bapak mah nggak begitu senang saya. Saya bapak-bapak mah kalau diajakin ngaji ngantuk Bu, ngantuk. Tadi saya bilang yang bikin rame pengajian itu ibu-ibu. Ibu-ibu mah rame kalau diajak ngaji. Yang ngaji siapa? Dia ngaji sendiri ngobrol. Rame dia mah. Saking ramenya panitia repot. Kalau banyakan ibu-ibu katanya cek orang Sunda mah olok kejo. Jadi wong Sabah gue jangan Jawa kok olok segak loh. Ibu-ibu tapi rame alhamdulillah. Kalau bapak-bapak nurut Bu. Umpamana ana wong 20 kaning pojok pada ngantuk. Disugui butuh bapak-bapak kok, butuh. Enggak no, ibu-ibu mah waduh. Serog, kloyong, serog, rengges, serog, blas. Mulanya aja kaget ibu-ibu mah tasnya gede-gede. Isinya diperiksa koci, dodol, wajik, rengginang. Tinggaling. Alhamdulillah, bon. Ngerti beli bahasa Jawa, ngerti beli Bu? Ora.
Ya nggak ngerti pulang aja sono lah. Saya keceletot nanti Bu nih. Masalahnya, nah saya ketemu Kang Anas tuh. Kang Haji Anas tuh, Ustadz Anas. Haji Nasruddin. Itu 45 tahun baru ketemu Bu. Alhamdulillah tahadduts bini mah saya cerita. Kalau tahu beliau ada di sini saya nggak mau datang. Malu. Wah, ketahuan modalnya dulu saya. La ilaha illallah dulu bareng mondok. Asal ada layar tancap nonton. Pulang dibotakin. La ilaha illallah. Kalau giliran masak saya nggak mau, tapi ikut makan. Ya pantas hasilnya model begini nih Serawang Serubung gitu. Tapi alhamdulillah ternyata dengan kudrat dan iradah Allah saya dipertemukan. Turun dari mobil Alphard, tadi yang jemput pakai Alphard gak kira-kira. Sret, ya namanya kiai gede. Bu, jenengan ngerokna beli sih. Birengaken boten. Dengerin gak? Saya turun nih kalau nggak dengerin nih ya. Dikira nggak capek ngomong apa? Tadi saya turun dari mobil, gak tahu mobil apa, saya juga banyak mobil mah. Cuma pas giliran dipakai dibawa semua. Jadi minta dijemput saya tadi. Sombong. Ajak kaget Bu. Sombong banget ya. Ya wis miskin disombong-sombong aja masih keder Bu. Bu, begitu turun dibukain pintunya, ya namanya kiai gedean Ibu ya. Dibuka pintunya, yang nyambut beliau ini hak ini nggak goroh ini. Saya nggak ngeh. Saya salaman ya, saya pikir kelihatan raut orang solehnya ya, saya lihat. Saya cium tangan beliau saya. Terus saya dari lalu diajak masuk. Ini belum ngaji cerita doang nih, abis ini assalamualaikum langsung. Saya bingung, lagi mikir saya mau ngomong apa ini sebenarnya. Saya diajakin masuk, duduk, terus kemudian saya nggak boleh duduk di ruang tamu, masuk ke dalam, dipaksa. Saya nggak mau, saya curiga ini orang mau ngomong apa, dikira mau datang transaksi apa kan nggak ngerti saya. Dipaksa, begitu dipaksa diunjukin foto Syekhuna, foto almarhum al-maghfur lah, sama Haji Busairi. Ya Allah saya kaget, langsung saya berbalik wajah beliau. Ya Allah 45 tahun baru ketemu, ternyata hidupnya nggak jauh ada di sini. Alhamdulillah pernah sealma mater, cuma beliau orang soleh, orang baik. Nah kalau saya agak-agak baik, ya, setengah baik lah, setengahnya lagi ya, seperti itulah. Dari dulu sampai sekarang gak rubah-rubah Bu saya. Alhamdulillah pas di NU ketemu teman-teman ya yang rata-rata agak kurang waras. Jadi nambah. Bu, minum dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Durung ngaji tenang. Udah jam berapa ini? Takut kelewat ya. Bu, kenapa sih kita pengen Isra Mi'raj? Kenapa kita harus merayakan Isra Mi'raj? Ini pertanyaan ini yang saya juga belum tentu bisa jawab sebenarnya. Bu, kenapa kita merayakan Isra Mi'raj? Kira-kira kenapa nih? Ayo jawab. Yang bisa jawab, saya mumpung lagi bawa banyak duit nih. Serius nih. Kenapa kita memperingati Isra Mi'raj? Merayakan Isra Mi'raj yang kejadiannya sudah berpuluh-puluh abad. Yang kejadiannya tidak kurang dari 15 abad yang lalu. Bu, pertama, jawabannya banyak sebenarnya. Saya di rumah Kang Haji Anas tadi saya ketak-ketik. Sebab kalau nanti saya ceritain buruk, ibu-ibu sudah hafal semua. Ya kan? Buruk. Jangan dipelesetin ibu-ibu pakai rok ini, awas jangan nih. Ngawur, jangan.
Yang pertama karena kita ingin memantapkan keyakinan. Ingin menancapkan keimanan lebih kuat. Sekaligus kebanggaan yang tiada terkira. Memiliki seorang nabi sekaligus rasul yang punya kedudukan tertinggi di antara nabi dan rasul yang lainnya. Ingat gak Bu? Gak usah diapalin. Ini yang pertama. Saya ulangi. Kenapa sih kita mesti merayakan Isra Mi'raj? Karena mungkin ada di antara teman kita yang berani ngomong Isra Mi'raj gak ada dalilnya. Waduh, bahaya. Kalau mungkin Isra Mi'raj perayaan seperti ini gak ada dalilnya, masih bisa kita tolerir. Tapi kalau sudah ngomong Isra Mi'raj tidak ada dalilnya, waduh, lam yabres, ora beres, lam yajlis, mboten jelas. Hati-hati, bahasa Arab asli itu. Bu, yang pertama karena kita ingin menanamkan keyakinan agar lebih mantap, keimanan yang lebih kokoh, sekaligus merasa bangga yang tiada terperi karena kita memiliki nabi sekaligus rasul yang kedudukannya ada di makom tertinggi di antara nabi-nabi dan rasul yang lain. Ini baru cara jaipongan kene mbeta talu ya. Baru pemanasan ini Bu. Ingat. Kita buktikan Bu. Bu. Kalau ada teman yang nanya jawabnya begitu aja. Karena ingin menanamkan keimanan lebih kokoh dan rasa bangga memiliki nabi dan rasul yang kedudukannya khiyarun min khiyarin. Pilihan dari segala pilihan. Jadi kalau ada yang ngomong gak ada dalilnya, suruh syahadat lagi. Kalau gak ada dalilnya suruh mi'raj. Sebab menafikan ayat. Kalau acaranya ya mungkinlah. Mungkin kita masih bisa paham karena bisa jadi dia gak mau urunan. Sebab yang protes begitu gak patungan, enggak, cuma protes doang. Di sini insya Allah gak ada, gak ada. Ada gak di sini? Nggak ada, insya Allah. Nggak ada satu maksudnya. Bu, Isra Mi'raj. Saya mau tanya, Bu. Nggak apa-apa, jawab aja. Nabi, kita buktikan kalau Rasulullah kita ini Nabi Muhammad ini nabi tertinggi makomnya. Nabi sejagat raya jumlahnya ada berapa? Ibu jawab Bu. Saya males nanya sama bapak-bapak. Biasa ketemu tiap Lailatul Ijtimah ketemu melulu bapak-bapak mah. Ada berapa Bu? Ini duit nih. Kantongnya nggak ada. Bu, ada berapa? Nabi sejagat merat. Wit Nabi Adam nganti seprene anak pira Bu KB ku 124.000 Rasul jumlahnya ada berapa Bu? Tuh cerdas 315. Kalau enggak telat saya kasih hadiah. Agak telat jadi lambat saya. Ini kalau ada Kiai Dede saya suruh ngasih hadiah Bu. Saya duitnya dititipin sama beliau jadi nggak kebawa. Kenal Kiai Dede Ismail, kenal ya? Itu tukang bagi-bagi hadiah beliau. Ya, duit dari saya. Bu, dari sekian ratus ribu dan ratusan para rasul yang wajib diketahui ada berapa Bu? Ada 20. Ada yang hafal, ada yang hafal. Ada yang hafal enggak? Hafal tapi jelalatan. Hafal tapi berantakan. Hum adamun idri
sunuhun huduma. Ingat gak Hanaf itu? Suka ngaji Aqidatul Awam gak? Takoni meneng bae. Salihun wa Ibrahim kullun muttaba. Enak gak suaranya Bu? Bilang gak enak. Fotonya ganteng banget nih. Gak kira-kira, Masya Allah. Foto dijegleng nak kayak gue, Masya Allah. Kang Anas gemunya be Kang Anas gue. Keuruan modalnya coba. Lutun wa Ismailu Ishakun kadza Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada. Allahumma ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Su'aibun Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun dagha. Ya Allah. Kasih mic-nya apa? Warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini bukti Bu. Bukti kemuliaan dan bahkan di atas kedudukan Nabi dan Rasul yang lainnya. Sekian ratus ribu, sekian ratus jumlah Rasul. Diperes yang wajib kita ketahui cuma 20. Wajib jenengan paham. Wajib ngaku Islam. Ahlus sunnah wal jamaah. Madhabnya pemegang madhab 4. Syafi'iyan madhaban. Malikiyan madhaban. Hanafiyan wa hambaliyan. Dalam fikih, dalam urusan tauhid, Asy'ariyah wa Maturidiyah, dalam urusan tasawuf, Al-Ghazali wal Junaidi Al-Baghdadi. Nah, kita mesti paham minimal jumlah nabi yang 20. Dari 25 diperes menjadi ulul azmi. Wonten pinten? Aya sabaraha? Sok hitung sanon bae, sok sak bae. Terus rada berantakan tapi bener. Ora apa-apa, wis sing penting 5. Ntar hadiahnya ditunda bentar. Ntar Ramadan ntar. Tapi cerdas, seneng. Duitnya ketinggalan mau kuno. Bu, ada 5. Dari yang 5 jumlah ulul azmi yang di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah ada berapa? Siapa?
baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita yakini, harus kita percaya, wajib untuk kita semuanya mempercayai bahwa Isra Mi'raj betul terjadi. Siap? Satu. Ini semuanya ada 10 pertanyaan ini. Kenapa kita mesti Isra Mi'raj? Itu jawaban diantaranya pertama 1. Kita buktikan. Belum 2, belum. 2 nanti setengah 2. Ini 1 dulu. Sebab nanti ada istilah, kenapa Isra Mi'raj kita harus rayakan? Karena kita ingin tahu bahwa hubungan langit dan bumi mesti harmonis. Ini menjalin keharmonisan antara langit dan bumi. Penting itu. Tapi itu nantilah babnya. Ini dulu. Meyakinkan, mengiktiqadkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu di Isra dan di Mi'rajkan, tidak ada yang lain. Isra Mi'raj tidak akan terjadi 2 kali dan tidak dialami oleh orang lain. Hanya 1 kali dan cuma 1 orang, yaitu baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Isra Mi'raj itu ada dalam Qur'annya. Isra Mi'raj itu ada dalam Qur'annya. Quran abadi, berarti Isra Mi'raj juga abadi, artinya akan selalu menarik, akan selalu terus dinamis, akan selalu terus berkembang dan bisa terus dibahas sampai hari kiamat. Ini Isra Mi'raj. Bu, Isra itu apa sih? Begini. Ada kalimat dari kalimat saro yasri siro yatan. Ada lagi saro yasiru sairon. Ibu-ibu nggak usah paham, nggak apa-apa. Jangan dipikirin, mumet nanti. Saro yasri siro yatan maknane melaku waktu bengi. Baka saro yasiru sairon melaku bebas. Arep bengi, arep awan, arep esuk, arep sore, wis karepe. Nah, yang dipakai dalam ayat ini saro yasri siroyatan, itu di mustaq dari lafaz itu muncul kata asro, suasi majibnya asro yusri isroan. Maka pada saat ibu ngomong isro, itu sudah lafdun muqtabasun min ayatil Quran, seolah-olah wis kaya maca Quran. Sebab dalam Al-Quran ada kalimat asro. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Awas alim tok letak. Bu, Isra jelas, dalilnya jelas. Artinya Isra itu makna bahasa, kalau kata orang Tambunnya itu jalan-jalan di waktu malam. Mi'raj naik, alat tangga untuk naik. Tapi jangan diplesetin ibu-ibu. Habis maghrib atau habis isya, Pak, timbang beli pecel lele doang, Pak Isra yuk, nggak usah. Bapaknya nanti pulang lagi, tapi janji nanti pulang Mi'raj ya, jangan dimaknain begitu, jangan. Sebab secara istilah Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke kalau Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha ilal Mustawa. Ini jelas. Artinya kalau ngomong Isra itu jelas dalilnya dalam Quran dan ayatnya mantuqi. Ini kalau ibu-ibu diajakin ngaji serius, saya mau siap. Tapi kalau begini, ini ngaji serius nih, siap nggak? Nggak siap pulang, nggak apa-apa. Siap? Siap, saya siap. Ya siap paling sekitar berapa menit lagi lah.
Isra itu ayatnya mantuki. Apa sih mantuki? Malfuz. Ada lafadznya. Maktub. Ada coret-coretannya. Maktub. Tertulis jelas. Subhanalladzi asro. Asro lu. Isra itu asro. Beda dengan mi'raj. Memang tidak ada maktubnya, malfudnya. Tapi sifatnya bukan mantuki, mafhumi. Secara kefahaman tersirat. Wonten teng surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini lagunya lagu setengah tarling. Wah. Quran bocah gue baik. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil. Wa huwa nabi ada di sono. Bil ufukil a'la. Berarti kalau Nabi ada di sono, berarti Nabi ke sono. Ke sononya itu disebut paham napa mboten? Cerdas berarti. Bon. Balik pertanyaannya. Saya baca kitab gitu. Dikira saya ngarang nanti. Bon, enggak apa-apa saya mendingan baca begini. Satu. Yang kedua, kenapa kita mesti merayakan Isra Mi'raj? Ini belum maknain subhanallah, ini belum ngaji, ini baru mukadimah. Belum, dikira ngajinya semua notok ora. Jawaban kedua, karena kita ingin menanamkan rasa mahabbah. Setelah yakin, mantap, mahabbah. Cinta, demen, tresno, gandrung, resep. Apalagi kepada Allah dan Rasulnya. Ini jawaban kedua. Dan ini dibuktikan oleh ibu-ibu yang hadir di sini. Terus kalau kita senang kepada Allah, demen kepada Rasulullah, emang dapat apa? Kan begitu. Umpama ibu ada yang nanya begitu, mau hitung-hitungan sama Gusti Allah. Ini saya kasih ini gambaran. Bu, jawab bu. Kalau ibu saya kasih duit 10 juta. Mau enggak kira-kira? Mau enggak? Namanya ini mah lagi contoh bu. Ini contoh nih. Ibu pedaringan gempuling. Kantong kempes. Bapaknya enggak pulang-pulang. Kayak Bang Toyib, anak gak punya jajan, token bunyi, kreditan jatuh tempo, saya datang ngasih 10 juta, seneng gak kira-kira? Siapa yang mau ngasih deh? Seneng. Saking senengnya ibu sampai ngomong begini. Sob, kan tadi kalau nama saya susah dibahas bu ya, susah ya disebutnya ya. Nama orang keren begitu. Ada yang bilang Sabana, kesana itu ada yang Jagur, ada yang Jabur. Kalau Jumhur sama Jamhur masih mending. Itu namanya susah memang. Ya biasalah nama orang kelas mahal begini. Bu, seneng gak? Seneng, saking senengnya sampai ibu ngomong begini nih. Mas Jamhur atau Kang Jamhur, Kang Sobana atau Kang Bana. Kalau kata Kang Anas tuh si Bana. Ada yang bilang si Ebeng, ada yang bilang si Dona. Itu dia bilang begitu tuh. Saya siap bantu panjenengan, bantuin apa saja. Yang penting saya sudah seneng dikasih uang 10 juta, saya siap diperintahkan apa saja, saya mau nurut. Ini contoh nih. Timbang 10 juta ibu-ibu sampai nurut begitu. Sekarang Allah kasih ibu semuanya. Allah kasih dihitung. Bu, dihitung nih.
Dihitung dari rambut kepala, ubun-ubun, batok kepala, kening, alis, mata, hidung, bibir, dagu, leher, pundak, dada. Jangan dibahas tuh ada apa tuh. Terus ke bawah sampai telapak kaki. Itu pemberian siapa? Anugerah siapa? Yakin? Yakin? Ibu sehat, alhamdulillah, tapi nggak punya duit. Siap? Nggak siap. Saya balikin. Ibu banyak duitnya, amin. Tapi sakit. Ternyata kita di samping sehat, duitnya alhamdulillah. Itu kira-kira Allah kasih rezeki kita dari jabang bayi brojol sampai tua begini nih. Potongannya. Sampai ya Allah. Pernah nggak ngomong seperti senengnya sama saya terima kasihnya. Ya Allah, kau telah beri aku segalanya. Aku siap menjalankan perintahmu dan aku siap meninggalkan laranganmu. Ini dalam bentuk syukur. Pernah apa begitu? Pernah mengultimatum diri kita seperti itu? Padahal nikmat Allah tidak kira-kira. Apa kaitannya dengan ini? Untuk mencintai Allah dan Rasulnya kok masih mau hitung-hitungan? Itu maksudnya. Kok masih mau hitungan? Walaupun mau hitung-hitungan tetap dijanjikan oleh Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i. Terusin Bu. Siapa orangnya yang cinta kepadaku? Kana ma'i fil jannah. Maka ibu-ibu akan bareng bersamaku kata Rasulullah di surga. Alhamdulillah. Cuma hadis ini ada mulainya. Ada redaksi sebelumnya. Kalimatnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bu. Dengerin. Man utawi sapane wong ahya ngurip-ngurip sapa man sunnati ing sunai ingsun. Jawab man kana faqad maka teman-teman ahabba demen sapa wong ne ing ingsun. Wa man ahabbani dan siapa yang mencintai aku maka orang tersebut bersamaku di surga. Kita dijanjiin oleh Rasulullah. Allahumma Muhammad. Bu. Kita pengen hidup dan mati bersama Nabi. Hidup dan mati bersama Nabi. Jawab Bu, bersama Nabi. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum. Bareng Bu sholawat tuh. Sholatum minallah. Ada mic gak barengin tuh? Qam alal Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Amutu matiku, wa ahya hidupku. Pengen bareng dengan Rasulullah. Amutu wa ahya ala hubbikum. Mati dan hidup kita pengen menetapi konsisten kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad. Allahumma Muhammad. Memang merasakan ketika di hadapan Rasulullah kita rendah. Kita hina wa dhulli ladaikum. Tapi pada saat bersama baginda Nabi kita ikut mulia. Alhamdulillah. Ini kenapa sih kita rajaban itu ke sana maksudnya? Supaya menanamkan rasa cinta kepada baginda. Saya mau tanya, ibu masih seneng Isra Mi'raj, bapak masih hobi Isra Mi'raj, anak bapak
Alhamdulillah masih cucu bapak. Ini Pak, kalau kemudian acara semacam ini ditiadakan, itu maknanya menjauhkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bukan soal mubaliknya. Ya tiba ngaji begini mah, ciliwil-liwil. Paham nggak? Silaturahimnya. Di sini tuh ada sunnah. Nih, ada saya nih, bacain lagi saya hadisnya nih. Terserah, kalau Anda mau menelusuri hadis ini sahih atau tidak, saya pertanggungjawabkan. Inna fasadi ummati man ahya sunnati wa fi ba'di riwayatin man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Man ahya sunnati sinten kek mawon tiange sing ngurip-ngurip sunnah ingsun. Wa fi ba'di riwayatin man sutawi sapane wong tamassaka gondelan sapa man, tamasaka tetanggenan sopeman bisunnati kalawan sunnah ingsun jari Rasulullah falahu maka ikut tetap kedua man mislu ajri syahidin wa fi ba'di riwayatin ajru syahidin utawi padane ganjarane wong kang mati syahid bela agamane Allah gugur teng medan laga. Ngerti apa enggak sih Bu? Wis melintir-melintir beli paham nih. La ilaha illallah. Ibu ngidup-ngidup sunnah Rasulullah pada saat umat Rasulullah sudah mulai oleng. Siapa orangnya yang menghidupkan sunnah Rasulullah di saat umat Rasulullah sudah mulai kelimpungan, rusak, di tengah-tengah umat yang sudah rusak, tapi ibu masih mau Isra Mi'raj, bapak masih mau maulidan, apalagi arba'in di sini. Alhamdulillah, saya ikut hataman, tapi nggak dikasih kopi, pojok duduk situ. Waktu hataman, sama panitia nggak ketemu, saking ramainya. Tapi saya ingin bertabaruk datang ke sini. Langka wong maulid sampai arba'in pe langka Bu. Mudah-mudahan di sini terus berkesinambungan, amin. Terus istiqomah, amin. Jangan bubar arba'in yang maulid itu sampai kiamat kurang 2 hari, amin. Terus, alhamdulillah, kita buktikan. Emang di acara ini ada sunnah Rasul. Kali ada yang protes gitu, ya kita buktikan. Kumpul-kumpul silaturahim sunnah Rasul bukan. Sedekah berderma sunnah Rasul bukan. Musafahah nih, bapak sama bapak, ibu bareng ibu, bahkan mu'anaqah berpelukan sunnah Nabi bukan. Ini loh Bu, di tempat ini ada bacaan Quran enggak? Ada bacaan rawi, ada bacaan hadis. Ini mana yang tidak sunnahnya? Maka dengannya insya Allah yang hadir di sini mendapatkan pahala setimpal pahala orang yang mati syahid. Amin. Ya, belum Isra Mi'raj, belum ini. Hah? Masih? Ke sini? Ya, nanti hidden. Bu, nanti ada hadiah. Jangan bubar dulu. Yang tukang bawa hadiah itu ke sini. Duit saya dititipin beliau masalahnya. Lagi dia kesel banget tadi kali mana. Bu, ini masih hadis Bu. Saya sebenarnya nggak paham. Cuma saya kata guru saya. Guru saya pastikan dari gurunya. Guru dari guru, dari guru, dari guru, dari guru. Sampai kepada tabi'ut, tabi'in, sahabat ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemudian teman-teman di Nahdiyin itu semangat ber-NU diantaranya itu. Karena beliau pengen ngambil sanad keilmuan dari para guru, para muassis. Ini Bu. Bu, terusin. Kita pengen buktiin. Kalau kita ini ternyata masih sanggup menghidupkan sunnah di tengah-tengah olengnya umat Rasulullah. Kata Rasulullah Muhammad, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Oh kamakol. Sesungguhnya sebagian dari sesuatu yang aku khawatirkan
yang aku takutkan, yang aku miris, kata Rasulullah. Itu sesuatu yang nanti akan terjadi yang menimpa umatku, yang nyata-nyata sudah terjadi gemerlapnya dunia dengan segala pernak-perniknya. Inna mimma akhafu alaikum ba'di wa fi ba'di riwayatin mim ba'di. Ini Sahih Bukhari. Hadisnya sahih, udah jangan takut, sahih. Jadi kalau ngomong kitab Sahih Bukhari, as-sahhul kutub ba'dal Quran. Sesungguhnya sebagian dari sesuatu yang aku khawatirkan, kata Rasulullah, yaitu sesuatu yang akan terjadi, ma'yuf tahu yang akan terjadi. Yang akan terjadi menimpa umat Rasulullah kita semuanya, yaitu sesuatu yang sifatnya min zahrotid dunya, dari gemerlapnya dunia, wazinatiha, dan segala pernak-perniknya. Bu, jawab. Di tempat ini 50 tahun yang lalu seperti ini enggak? 70 tahun, 100, makin tidak, 40 belum begini. Di tempat ini nih, kira-kira dulu 40 tahun yang lalu apa nih Pak Haji, guru? Di sini sawah, rawa, terus satuanan itu bisa celeng, ya boleh, bagong kok, sing seradak seruduk kah? Ya binyawak, buaya, kira-kira begitulah. Dulu ibu pengen nonton, ini yang 40 tahun ke atas. Kalau yang 40 ke bawah jangan, saya nggak mau nanya. Yang 40 ke atas, dulu pengen nonton TV susah nggak? Nyebrang, lewatin anjing galak, sampai sono TV-nya hitam putih, renyek, pakai aki, lagi nonton, pet mati, setrumnya habis. Dulu, betul nggak Yi? Nonton yang paling punya, yang paling Pak Lurahnya atau mandor lah, bandar. Ya kalau sekarang kira-kira ya kelas saya lah yang banyak duit doang lah. Zaman dulu itu, cuma karena saya banyak saingan sekarang ya udah agak kelihatan. Bu, sombong banget ini. Itu dulu susah, jangankan. Tapi seiring waktu, listrik masuk desa, betul Bu ya? Aspal masuk desa, benar. Terus TV di mana-mana. Waktu TV masih sedikit, ibu jalan-jalan habis maghrib, di rumah masih bilik, yang kedengeran kira-kira suara apa? Ngaji, ngaji loh. TV belum ada. Ngaji lampunya cempor, ceplik kah? Si nganggo minyak, pas cus liren ngaji, irungnya ireng kabeh. Laras nama buatan. Dulu seiring waktu Bu, terus nah hari ini saya lagi jelasin hadis ini nih. Hari ini apa yang tidak bisa kita akses semuanya ada di setan gepeng ini. Bener nggak Bu? Apa yang kita bisa tidak tahu di sini? Di belahan bumi mana yang kita tidak mengerti kejadian apa? Semuanya terakses di HP ini Bu. Lalu pertanyaannya, apakah Rasulullah takut dengan iPhone mahal kayak punya saya nih, iPhone mahal ini, merek Gliga? Wow, Rasulullah nggak takut dengan HP mahalnya, nggak. Rasulullah nggak takut dengan gedung mencakar langitnya. Rasulullah tidak khawatir dengan mobil yang mahalnya, enggak. Yang Rasulullah khawatirkan imbas dari semua itu. Itu yang dimaksud inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Bu, ayo sekarang mau tanya, anak kita ini sekarang ini nurut apa nakal? Jawab. Cucu kita ini bandel apa nurut? Nurut. Yakin nurut? Amin. Coba kita buktikan. Anak kita nih atau cucu kita sekarang suruh makan main HP, suruh mandi ngoprek, suruh tidur, susah banget itu pas bangun tidur yang dicari. Nurut apa nakal? Ayo bilang nakal. Ini Pak, hari ini Pak, kalau ibu yang megang HP, bapak yang main HP, bukan saya bilang bagus, bukan, tapi ya mending lah, bisa disortir, bisa menseleksi.
Tapi kalau anak kita begitu klik ada orang yang nggak pakai baju tapi minus banget. Bapak-bapak diem ngerasa semuanya nih. Ayo, anak kita nurut apa nakal? Jangan salahin, wong ibu-ibunya sama. Saya pengen ketemu dengan teman 5 orang kumpul alhamdulillah. Pas kumpul ngobrol apa ngoprek HP? Tinggaling. Ini sekarang Pak, imbas daripada ini nih. Min zahrotid dunya wa zinatiha. Belum mobil mewahnya, belum rumah gedungnya, belum kontrakan berpintu-pintunya, belum duit yang dibawa kasur, dibawa bantal, di deposito, belum. Ngomong HP doang. Masa alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah ini yang biasa ngasih hadiah Bu. Jadi ahlan sahlan, monggo ya. Saya duitnya udah habis nih. Aneh. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Syekhuna guru kita Romo Yai Jasman Suhaimi, beliau wakil Rois Surya PC NU Kabupaten Bekasi, sekaligus juga Ketua Tanfidiyah MWC Tambun Selatan, Kang Mas Kiai Haji Dede Ismail MPD, itu Kang bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah. Monggo. Lanjut ya. Hilang ilmu nih teka kiai, hilang kami. Ya, monggo. Sampai mana tadi Bu? Sampai hadiah. Ya. Yuk, setan gepeng. Ada yang bilang di HP itu kan ada Qur'annya, bener gak? Plus ulumul Qur'an. Ilmu yang terkait dengan Qur'an ada di HP semua Bu. Di HP saya ini iPhone kelas mahal yang harganya ibu mah gak bakal kebeli. Itu semua ada Bu di sini nih. 2000 kitab. Itu kecil itu. Asli, bisa dibuktikan. Di HP itu kan ada hadisnya, ada plus ulumul hadis. Ada kitab fikihnya ribuan. Semuanya ada di HP. Bisa diakses di HP. Tapi ibu jangan lupa, di HP juga ada orang yang gak pakai Ini maksudnya nilai keberkahan masalahnya. Paham gak Bu? Jadi kalau ibu di rumah ada Quran, mushaf, baca Quran, pakai mushaf, jangan pakai HP. Saya nggak benci lihat HP, saya juga tiap hari bawa HP. Tapi kalau di rumah baca Quran di masjid, pakai Quran, pakai mushaf supaya jelas. Jangan sampai lagi baca surat Waqiah, surat Tabarok, surat Yasin, di pertengahan muncul iklan. Pas iklannya barang yang ibu butuh, berhenti ngajinya. Paham gak Bu? Kalau bapak-bapak pas muncul gambar, ya nggak fokus, ganti ngeliat gambar. Paham Bu, paham? Ini kenapa kita mesti maulid? Karena kita ingin menanamkan rasa cinta kepada baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir Bu, yang terakhir, emang dari tadi nggak ngudut-ngudut Bu. Bu, Allahumma shalli Muhammad. Itu kiai dikasih kopi 2 tuh, buru-buru tuh, harus dihormati. Yang datang tamu, pas tamunya kiai, wajib buru-buru dihormati. Kayak kula ke, gawe namaning kopi ku enteng ke. La ilaha illallah. Bismillah. Duh, orang lirin-lirin kan. Bu, kayak lagi maknani supaya aja sampai ibu bisa jawab. Jangan sampai ibu nggak bisa menjawab. Kenapa sih mesti maulidan? Kenapa sih mesti rajaban, Isra Mi'raj itu? Itu jawabannya tuh. Kita buktiin di sini. Ada orang yang pernah sungguh-sungguh
mencari ilmu. Dan itu kita nggak pernah melihat, nggak pernah merasakan bahwa hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang itu adalah pewaris Rasulullah. Kita nggak pernah mikir susahnya mereka beliau-beliau nyari ilmu, taunya terima bersih. Ini nih, yang kadang-kadang kita luput ini. Ini saya bukan berarti saya pengen tambahin kopi, bukan. Saya nggak termasuk di sini. Tapi ada di antara kita orang-orang alim, orang-orang yang keilmuannya sambung. Mohon maaf karena saya itu berangkat brojol dari lingkungan NU, lahir dari NU, di tengah-tengah NU, komunitas ini dibesarkan di NU. Maka mohon maaf saya juga akan ngomong NU. Dengan tidak mengesampingkan apalagi mendoifkan, menghina yang lain, tidak sama sekali. Kayak saya, kenapa saya ber-NU? Karena saya merasa yakin NU didirikan oleh ulama dan wali-wali Allah. Yang dengan mereka lah saya kenal Allah dan Rasulnya. Satu. Kedua, alasan kenapa saya ber-NU. Karena di NU lah kita kemudian bisa mengenal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini di NU mengajarkan itu. Ya tadi saya katakan tadi. Fikihnya mazhab 4. Tauhidnya 2 imam. Tasawufnya 2 imam. Ini nggak mungkin lepas dari koridor itu. Karena NU dalam kelahirannya berdasarkan punya prinsip menjaga dan sekaligus menjadi wadah rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. Kenapa saya ber-NU? Ini kaitannya dengan Isra Mi'raj sama Pak. Karena saya hidup di Indonesia. Konon katanya yang sering keluar negeri, Yai Dede Ismail, Yai Jasman sering keluar negeri. Sering. Nah saya duluan. Nah sekarang sudah berhenti saya. Di sono nggak bisa begini Bu. Di sini alhamdulillah Indo. Artinya kenapa saya ber-NU? Karena NU punya prinsip himayatuddin dan himayatud daulah, punya prinsip hubbul waton minal. Ini bukan gara-gara beliau datang ketua-ketua ini, bukan. Karena saya ingin merasakan bahwa acara ini kalau bukan kita, siapa? Masa di luar kita? Jadi jangan sampai ada yang ngomong Isra Mi'raj nggak ada dalilnya. Suruh syahadat. Jelas tadi. Dalilnya yang satu mafhumi, yang satu mantuki. Pun. Yang terakhir. Kenapa kita memperingati Isra Mi'raj? Karena kita ingin memahami betul bahwa Rasulullah mendapatkan wahyu langsung dari Allah, yaitu dalam bentuk perintah sholat 5 waktu langsung nih. Dan ini merupakan launchingnya syariat, merupakan gongnya syariat yang Rasulullah langsung menerimanya di Sidratil Muntaha. Allahumma shalli Muhammad. Ini alasan kita bangga punya Nabi dan Rasul. Nabi tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad yang sanggup menghadap Allah. Makanya Isra Mi'raj itu disebut maqam alaika. Sampai kemana sih Rasulullah ke atasnya? Sampai maqam alaika. Alaika itu apa sih? Mukhatabnya jelas. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Assalamu alaika. Kau, kamu, you, panjenengan, sampean, sira, maneh, anjen, kon, kira-kira wonge kuning arep apa ning guri? Ado apa parek? Ini ditakoni meneng bae Kak. Assalamu alaika, keselamatan untukmu. Mu itu jauh apa deket Bu? Deket. Ini artinya kedekatan Rasulullah dengan Allah. Assalamu alaika, makom alaika. Ini berarti kita bangga betul. Launchingnya syariat. Sebab perintah sholat turun itu sebelum syariat yang lain diberlakukan. Maka ingat minimal daripada Isra Mi'raj ini jangan pernah ninggalin masuk ayat. Ini baru mulai ngajinya nih. Subhanalladzi asra bi'abdihi.
Ini live nih saya. Yang nonton kiai-kiai sejagat raya ini. Saya siap disidang kalau saya salah. Asli. Subhanalladzi. Wallahu alam bimuradi wa maksudi. Subhana masdarun sama'iyun. Au maf'ulun mutlakun. Li fi'lin mahdhufin taqdiruhu usabbihu subhana. Mesti nggak paham. Supaya ini nih saya lagi ngomongin begini nih. Supaya jangan ragu-ragu bahwa kita ini senang ditakdirkan oleh Allah, bangga, syukur jadi umat nabimu yang dimiliki, yang diserahi Al-Qur'an, yang di dalamnya ada ayat Isra Mi'raj. Maksudnya begini, Bu, ini saya mengartikan tadi ini begini, saya pakai contoh. Ibu mau datang pengajian, di jalan ada gerimis, begitu trelep, jeleger. Baca apa? Jawab Bu, kompak. Ibu lagi jalan ke pasar. Terserah mau jalan kaki, mau pakai motor, mau ke sepeda. Langit mendung, kilat, jelelet, jeleger. Ayo baca bismillah, alhamdulillah, subhanallah. Subhanallah. Bapak-bapak, izin mancing ke Muara Gembong. Di jalan mampir ada tukang kopi, mulus. Ayo, alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah. Parah, Bapak. Ini maknanya subhanallah itu sedang menggambarkan ta'ajub, keajaiban, keluar biasaan, kehebatan, keheranan. Dan kalimat subhana, Ibu buka tafsir Ibnu Katsir. Ini kalimatnya tuh yumajjidu ta'ala nafsahu wa yu'azzimu sya'nahu. Ini sedang mengagungkan dirinya. Allah maha suci. Allah bersih dari segala sifat kekurangan. Maka kalimatnya Allah munazzahun an kulli naqsin. Kalau dilihat dari kitab Sayyid Muhammad Maliki, itu di sana ada kalimat bahwa subhana itu ismun bimakna tasbih. Jadi at-tasbih at-tanzih. Jadi kalau tadi saya katakan masdarun sama'iyun, ini masdar yang nggak bisa dikotak-katik. Subhana, sabbaha yusabbihu subhana. Ada kalimat sabbaha yusabbihu tasbihan. Aslinya artinya Allah maha suci dari segala sifat yang melekat di makhluk. Bu, diajakin begini mah pasti ngantuk ibu-ibu mah. Kan parah, dikira ngaji kayak ngopi melulu apa. Bu, keutamaan baca tasbih. Saya yakin ibu nggak beda dengan saya. Bapak juga mungkin lebih-lebih dosanya banyak. Soalnya janjinya sering goroh. Ibu-ibu apalagi. Kadang-kadang semangat ngutangnya doang, bayarnya susah. Gagah tapi kalem. Gagah ngutang, kalem bayarnya. Bu, ini lagi ngomongin subhanallah. Kita ngaku bahwa kita banyak dosa, betul Bu? Kita ngaku bahwa kita banyak salah, betul? Ayo untuk membuktikanlah supaya kita jangan ngeles nih. Jangan nuduh orang lain, jangan kemana-mana. Dari hari kemarin, pas melek mata, terus tidur, bangun tidur, terus acara di sini. Yuk, banyak buka Quran, banyak buka HP. Banyak zikir, banyak ngerumpi. Hah? Ayo ngomonglah. Jujur aja jujur. Banyak zikir. Alhamdulillah. Banyak baca Quran apa banyak baca WA? Ini ngitung sehari saja kemarin, jangan seminggu, jangan sebulan, jangan setahun, jangan. Berarti kita ini banyak salah apa banyak bener? Banyak dosa apa banyak pahala? Berapa banyak dosanya? Enggak kehitung saking banyaknya. Yuk, dengan kalimat subhanalladzi, subhana saja, sampai Kanjeng Nabi niki Kanjeng Nabi sanjang kados ngeten Bu. Man qala subhanallah wa bihamdi kulla yaumin mi'ata marrah kana ghufirat dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahar.
Sinten tiange sing istiqomah maos kalimat subhanallah wa bihamdi. Sedina 100 mawon sampun kata-kata. Wong 100 kali itu baca mboten 5 menit enggak. Paling 2 menit kelar. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Apalagi tambah subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Tambah sambil metikin cabai yang lagi harganya mahal, Bu. Wah, mahal, enggak usah dipikirin. Ntar lama-lama juga turun sendiri, enggak usah. Ambil subhanallah. Itu meskipun ibu dosanya berjubel diampuni oleh Allah. Gara-gara Bu, baca subhanallah. Ini banyak hadis tentang kalimat subhanallah. Fadilah keutamaannya. Pun langsung subhanalladzi asra bi 'abdihi. Saya nggak mau rinci alladzi isim mausul butuh silah pasti ada aidnya kembali kepada isim mausul tadi. Ini maknanya apa? Ibu-ibu mesti nggak paham. Langsung saja asra bi 'abdihi. Kok Rasulullah Allah berfirman enggak bi rasulihi, enggak bi nabiyihi, enggak bi Muhammadin, tapi bi 'abdihi. Ngantuk. Bu, bi'ab. Kenapa bi'abdihi? Enggak danta saja bi rasulihi, bi nabiyyihi atau bi Muhammadin. Tapi bi'abdihi. Li'annal 'abda li'anna wasfal 'ubudiyyati akhassul awsafi wa asrafuha. Ya, kalau ngaji begini udah ngantuk dah. Bu, abdun, wis langsung singkat saja. Abdun maknanya hamba. Pada saat Mi'raj Allah juga memberikan isyarah kepada Nabi Muhammad, bukan kedudukannya, bukan kepangkatannya, bukan namanya, tapi abdun. Fa'auha ila abdihi ma auha. Isra pakai abdun, Mi'raj juga pakai. Ini maknanya, yuk bareng-bareng supaya yang hadir di sini hidup guyub rukun, saling asah, saling asih, saling jangan mesti tawa. Siapa yang tawadu Allah angkat derajatnya. Sebaliknya siapa yang takabur Allah sungsepkan derajatnya. Nah kita ini pengen diangkat, pengen diangkat apa pengen disungsebin? Pengen diangkat. Caranya satu, jangan pernah ninggalin sholat, sebab diantara fadilah yang dirasakan dalam sholat, sholat itu multidimensi dalam berzikir. Zikir lisan ada dalam sholat, zikir badan ada dalam sholat, zikir hati juga termantum dalam sholat. Terus imbas daripada sholat, kita ini tidak sombong. Bu, di sini ada yang sombong? Ada yang pelit? Ada. Biarin. Jangan diaru-aruin. Apa diaru-aruin kok? Ulah diharu biru. Dibiarin saja. Gak usah didoain mati. Lama-lama juga mati sendiri. Udah biarin. Bu, jangan jangan ninggalin Pun, terakhir. Saya mau tanya jawab. Yang terjawab, saya kasih hadiah. Mumpung duitnya sudah datang. Pertama, ibu pengen gak mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Jawab. Yang ngacung saya kasih hadiah. Gak tahu, terserah sama yang punya duit ini. Berdiri tuh saking pegelnya saya ini. Bu, saya nanya, siapa yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Ngacung. Yang gak ngacung gak dapat syafaat. Ngacung. Semuanya kan? Ngacung lah, tiba ngacung doang susah. Yakin pengen dapat syafaat Rasulullah? Pertanyaannya, siapa orang yang nanti kelak di yaumil kiamah yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah? Ayo jawab. Jurinya saya, jadi terserah saya. Ayo jawab. Adalah orang yang pada saat meninggal dunia mati bawa Pertanyaan kedua. Langsung gak ada yang jawab, saya utuh duitnya jadinya. Siapa orangnya yang mati bawa iman? Yuk jawab. Adalah orang yang pada saat sakaratul maut nyebut nama Allah.
Pertanyaan ketiga, siapa orang yang pada saat sakaratul maut ingat dan nyebut nama Allah? Jawabnya, orang yang biasa hari-harinya menyebut Allah. Siapa yang terakhir? Orang yang biasa nyebut nama Allah. Jawab. Ini supaya jelas Isra Mi'rajnya. Siapa orangnya yang sering nyebut nama Allah? Orang yang tidak berani ninggalin kita buktikan. Nama Allah disebut dalam sholat. Kalau ibu telaten silahkan hitung. Allahu Akbar sekali. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kasiro. Wa subhanallahi bukratan wasila. Terus ini wajjahtu wajah lilladzi ladzi Allah fatoros samawati. Terus belum Fatihahnya, belum suratnya, belum Allahu Akbar lagi. Sami Allah. Terus bacaan di antara ros-rosan, di antara intiqal, takbir, terus sampai akhir berapa kali nyebut nama Allah, baik isim dohir maupun isim domir. Iya kakaknya Allah, an'am tak tanya Allah. Berapa kali nyebut nama Allah? Tidak kehitung saking banyaknya. Nah, dari sekian banyak nyebut nama Allah, ada sosok manusia pilihan di antara pilihan yang kalau tidak disebut namanya maka sholat tidak sah. Nama siapakah gerangan? Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.